9월달에 바로 9월달에 아시안게임에서 경기를 당해서 최악의 상태로 간 적이 있습니다. Versucht so ein bisschen drüber nachzudenken, vielleicht dann zum ersten Mal ein Mädchen anspreche oder mir dann mein erstes Media Asia Eropa auto dibuat takjub. Tepat tadi malam, begini pernyataan jujur dan mengejutkan Park Hang-seo dan pelatih timnas U17 Jerman Marc-Patrick Meister usai timnas Indonesia U17 berhasil kalahkan Jerman U17 di perebutan juara 3 Piala Dunia U17 2025 dengan skor 3-0 lewat 2 gol Evandra Florasta di menit ke-21 dan 43 serta Fadli Arbeto di menit ke-80. Bahkan Indonesia sempat dicurangin wasit. Benarkah? Wah, ini baru mantap. Gak main-main. PSSI terungkap disinyalir wawancarai gurunya Shin Tae-yong untuk jadi pelatih timnas Indonesia senior. Wah, siapa ya kira-kira? Temukan jawabannya di sini. Siap jadi pemain muda termahal Asia, Ivar Jenner akhiri kontrak dengan FC Utrecht. Apakah akan gabung klub Liga Italia Sassuolo jadi rekan setim Jay Itzeskah? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, tepat hari ini, malam yang penuh dramatisme terjadi di Aspire Academy, Qatar tepat tadi malam ketika Timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Jerman U17 dengan skor 3-0 dalam perebutan tempat ketiga Piala Dunia U17 2025. 2 gol Evandra Florasta pada menit ke-21 dan ke-43 serta gol penutup dari Fadli Arbeto pada menit ke-80 membawa Indonesia meraih kemenangan yang tak hanya mengejutkan para penggemar sepak bola tetapi juga sejumlah tokoh besar dunia yang menyaksikan laga tersebut. Namun, yang lebih menarik perhatian bukan hanya kemenangan tersebut, melainkan juga reaksi dua sosok besar di dunia sepak bola internasional, Park Hang-seo, mantan pelatih timnas Vietnam yang selama ini dikenal dengan pendekatannya yang realistis, dan Marc-Patrick Meister, pelatih Jerman U17 yang harus menelan kekalahan menyakitkan di tangan Indonesia. Park Hang-seo yang sebelumnya dikenal sebagai pelatih timnas Vietnam yang membawa timnya meraih banyak kesuksesan di tingkat ASEAN mengeluarkan pernyataan yang sangat tidak terduga setelah pertandingan. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Park yang juga menghadiri pertandingan tersebut memberikan pengakuan yang sangat jarang ia berikan kepada tim pesaing. Saya sudah melatih di Asia selama bertahun-tahun dan saya pikir saya sudah melihat banyak tim yang bagus. Tapi apa yang saya lihat malam ini, Indonesia benar-benar bermain dengan cara yang sangat berbeda. Mereka tidak hanya bermain dengan semangat yang luar biasa, mereka juga memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tahu bagaimana menangani tekanan dengan sangat baik, ujar Park dengan nada terkesan. Park melanjutkan menyoroti bagaimana Indonesia mampu mengatasi keputusan-keputusan wasit yang kontroversial. Kalian bisa melihat bagaimana mereka tetap tenang meskipun ada 2 gol yang dianulir dan keputusan kartu merah yang sangat merugikan. Itu bukan hanya keberuntungan, itu adalah hasil dari disiplin dan kekuatan mental yang luar biasa. Tambah Park. Sementara itu, tentang kualitas permainan Indonesia secara keseluruhan, Park mengakui bahwa tim ini telah berkembang pesat, jauh melampaui apa yang ia duga sebelumnya. Jika ada yang menganggap kemenangan ini kebetulan, mereka tidak mengerti sepak bola. Indonesia bermain dengan sistem yang solid dan mereka menunjukkan kedewasaan yang tidak kita lihat sebelumnya. Jika saya masih melatih tim lain, saya akan bilang ke para pemain, hati-hati, Indonesia sudah berubah, ujarnya.
Pernyataan ini tentu mengejutkan banyak pihak, terutama mengingat posisi Vietnam dan Indonesia yang selama ini sering terlibat dalam persaingan ketat di kancah sepak bola Asia Tenggara. Bahkan, Park tidak ragu untuk memberikan pujian khusus pada Nova Arianto, pelatih Indonesia U17 yang dianggapnya telah berhasil membawa timnya ke level yang baru. Saya tidak pernah menyangka bahwa Indonesia akan menjadi tim yang sangat terorganisir seperti ini. Nova Arianto telah membangun sesuatu yang sangat spesial, tambah Park. Usai laga, kedua pelatih memberikan pernyataan yang sangat mengejutkan dan penuh pengakuan terhadap kualitas tim Indonesia. Kedua sosok ini tidak ragu untuk menyampaikan pujian yang jarang mereka ungkapkan terhadap lawan mereka, terlebih Indonesia yang selama ini dianggap sebagai tim dengan potensi besar namun belum mencapai level tertinggi di panggung dunia. Pertandingan dimulai dengan tensi tinggi, mengingat kedua tim memiliki ambisi besar untuk merebut tempat ketiga. Indonesia yang tampil sangat solid sejak awal langsung menekan dengan permainan agresif. Namun, pertandingan tidak berjalan mulus bagi Indonesia. Wasit asal Oman, Ahmad Alkaf, menjadi pusat perhatian setelah ia menganulir 2 gol Indonesia di babak pertama. Keputusan-keputusan kontroversial lainnya termasuk kartu merah yang diberikan kepada kapten tim Indonesia, Putu Panji, yang terkesan tidak adil setelah pemain Jerman melakukan aksi diving semakin menambah ketegangan di lapangan. Namun, meskipun berada di bawah tekanan besar, Indonesia tidak menyerah. Mereka tetap tenang dengan sejumlah pemain menunjukkan kedewasaan luar biasa dalam menghadapi situasi yang tidak menguntungkan. Evandra Florasta dengan 2 gol spektakulernya membuktikan kelasnya sebagai penyerang yang tak hanya memiliki kualitas teknis tetapi juga mental yang tangguh. Gol kedua yang dicetaknya yang terjadi pada menit ke-43 seolah mengunci keunggulan Indonesia menuju babak kedua. Indonesia semakin mantap di babak kedua meski tanpa Putu Panji di lapangan. Fadli Arbeto mencetak gol ketiga pada menit ke-80 yang mengakhiri harapan Jerman untuk bangkit. Dengan kemenangan 3-0 ini, Indonesia mengamankan posisi ketiga di Piala Dunia U17 2025 dan membuktikan bahwa mereka bukan hanya sekedar tim yang datang untuk berpartisipasi. Sementara itu, di sisi lain, pelatih Jerman U17, Marc-Patrick Meister, yang harus menghadapi kekalahan besar di tangan Indonesia, juga memberikan pernyataan yang sangat terbuka dan penuh apresiasi. Dalam konferensi persnya, Meister mengungkapkan rasa kecewanya, tetapi juga tidak segan-segan mengakui keunggulan Indonesia malam itu. Ini adalah kekalahan yang sulit diterima, terutama ketika kita tidak bisa menunjukkan performa terbaik. Namun, saya harus jujur, Indonesia lebih baik malam ini. Mereka lebih cepat, lebih disiplin, dan lebih fokus meskipun kami memiliki peluang untuk membalikan keadaan, ujar Meister. Meister sangat terkesan dengan kualitas permainan Evandra Florasta yang menurutnya menunjukkan kelas seorang penyerang top Eropa. Gol pertama yang dicetak oleh Evandra sangat luar biasa. Itu adalah gol seorang striker Bundesliga. Gol keduanya menunjukkan insting tajam yang sangat jarang kita lihat dari pemain seusianya. Tak hanya soal kualitas individu, Meister juga mengomentari mentalitas tim Indonesia yang sangat kuat dalam menghadapi situasi sulit. Setiap kali kami mencoba untuk bangkit, mereka selalu tahu cara untuk kembali menekan. Itu adalah karakter tim yang sudah dipersiapkan dengan sangat baik. Saya sangat kagum dengan bagaimana mereka bisa bertahan dan bermain seperti tim yang sudah berpengalaman, lanjutnya. Pada bagian akhir konferensi pers, Meister bahkan memberikan pujian besar tentang masa depan sepak bola Indonesia.
Saya melihat potensi yang sangat besar di tim ini. Jika mereka terus berkembang dengan cara yang sama, Indonesia akan menjadi kekuatan besar dalam sepak bola dunia dalam beberapa tahun ke depan. Saya tidak berbicara tentang masa depan yang jauh. Saya yakin dalam 5 hingga 6 tahun mereka bisa bersaing dengan tim-tim top dunia. Tambah Meister, yang jelas terkesan dengan permainan Indonesia. Salah satu elemen paling kontroversial dalam pertandingan ini adalah keputusan-keputusan wasit Ahmad Alkaf. Keputusan untuk menganulir 2 gol Indonesia di babak pertama, serta kartu merah yang diterima Putu Panji menuai banyak protes dari para pemain dan staf pelatih. Namun, meskipun banyak yang merasa dirugikan oleh keputusan-keputusan wasit, para pemain Indonesia tetap menjaga fokus dan berhasil meraih kemenangan. Kejadian yang terjadi setelah peluit akhir, di mana beberapa pemain Jerman terlihat mendatangi wasit, menambah ketegangan dalam pertandingan ini. Sumber-sumber mengungkapkan bahwa mereka merasa ada ketidakjelasan dalam keputusan-keputusan wasit yang mungkin mempengaruhi jalannya laga. Namun, pihak Indonesia memilih untuk tidak berkomentar lebih lanjut tentang insiden ini, mengingat fokus mereka adalah merayakan pencapaian luar biasa tim. Kemenangan 3-0 atas Jerman ini bukan hanya sekedar raihan medali perunggu. Ini adalah simbol dari sebuah perubahan besar dalam sepak bola Indonesia. Sebuah bukti bahwa tim yang sebelumnya dianggap sebagai underdog, kini telah mengukir namanya di panggung dunia. Kemenangan ini juga menandai babak baru dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara dengan Indonesia sebagai salah satu tim yang siap menantang kekuatan-kekuatan besar sepak bola dunia di masa depan. Malam di Aspire Academy ini akan dikenang sebagai titik balik bagi sepak bola Indonesia. Dengan 2 tokoh besar, Park Hang-seo dan Mark Patrick Meister, mengakui kualitas tim yang kini semakin matang, tidak hanya dalam aspek teknis, tetapi juga dalam hal mentalitas dan strategi permainan. Kemenangan ini membuka jalan bagi Indonesia untuk terus berkembang dan meraih lebih banyak prestasi di masa depan. Dengan dukungan penuh terhadap generasi muda seperti yang ditunjukkan oleh pelatih Nova Arianto, tidak ada lagi yang bisa meragukan bahwa Indonesia siap untuk memasuki babak baru di dunia sepak bola internasional. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. PSSI tengah bergerak cepat mencari nahkoda baru untuk Timnas Indonesia. 4 pelatih top diprediksi masuk daftar wawancara yang akan dilakukan langsung oleh perwakilan Exco PSSI di Eropa. Langkah ini diungkap Ketua BTN PSSI, Sumarji, yang menyebut 2 anggota Exco dijadwalkan terbang pada Rabu 26 November 2025 menyusul Direktur Teknik Alexander Zwiers yang sudah berangkat sehari sebelumnya. Menurut Sumarji, rombongan elit PSSI itu membawa misi khusus bertemu langsung para kandidat pelatih dan menggelar sesi wawancara tatap muka sesuai agenda resmi federasi. Meski begitu, ia enggan membeberkan negara tujuan maupun siapa calon yang sudah diincar. Itu teknis, semua diatur Direktur Teknik, ujarnya singkat. Di tengah kerahasiaan itu, muncul 4 nama kuat yang disebut-sebut bakal dipanggil PSSI di Eropa. 1. Giovanni van Bronckhorst, ex-pelatih Rangers yang kini menjadi asisten Arne Slot di Liverpool ini disebut sebagai kandidat paling potensial. Klubnya pun dikabarkan tak akan menghalangi jika ia menerima tawaran melatih Timnas Indonesia. 2. Jesus Casas, nama yang sudah santai sejak pemecatan Patrick Kluivert. Pengalamannya membawa Irak tampil solid di level Asia membuatnya dianggap cocok menangani Garuda.
3. Heimir Hallgrimsson, pelatih yang baru mengantar Irlandia ke fase playoff kualifikasi Piala Dunia 2026 ini memang sulit diboyong, namun proyek jangka panjang PSSI disebut bisa menjadi daya tarik tersendiri. 4. Guus Hiddink, sosok kejutan dalam daftar ini. Setelah 4 tahun rehat, Hiddink mengaku siap melatih lagi. Kedekatannya dengan sepak bola Asia dan statusnya sebagai mentor Shin Tae-yong membuat peluangnya tetap terbuka. Kehadiran banyak pemain keturunan Belanda di skuad Garuda juga bisa mempermudah adaptasinya. 4 nama tersebut kini menjadi sorotan publik sembari menunggu langkah resmi PSSI dalam menentukan siapa yang akan memimpin timnas Indonesia ke era baru. Direktur Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, memberi sinyal bahwa klubnya siap menampung gelandang naturalisasi timnas Indonesia, Ivar Jenner, setelah kontraknya bersama FC Utrecht berakhir pada Juni 2026. Ivar telah memastikan tak akan memperpanjang masa baktinya di Belanda, namun belum menentukan klub tujuan berikutnya. Persija pun membuka pintu lebar-lebar selama kehadiran Ivar sesuai kebutuhan pelatih Mauricio Souza dan tidak memberatkan kondisi finansial klub. Kalau pelatih membutuhkan Ivar untuk memperkuat tim, ya kenapa tidak? Kami selalu terbuka selama sesuai anggaran, ujar Prapanca. Jika Ivar bergabung, ia akan menjadi pemain diaspora ke-6 yang tampil di Super League 2025-2026, menyusul Tom Hai, Eliano Reinders, Rafael Struijk, Jordi Amat, dan Jens Raven. Meski demikian, Prapanca menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan Souza yang kini sedang memetakan posisi mana yang perlu ditambah untuk menjaga peluang juara. Persija sendiri tampil solid musim ini dengan mengoleksi 26 poin dari 8 kemenangan, 2 hasil imbang, dan hanya 2 kekalahan. Masuknya Ivar Jenner diyakini dapat menambah kedalaman skuad yang saat ini banyak bertumpu pada pemain asing asal Brasil. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, menjelaskan alasan mengapa target PSSI dan Kemenpora berbeda terkait pencapaian Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025. Kemenpora menargetkan medali perak, sementara PSSI tetap membidik emas. Amali menilai perbedaan ini hal yang wajar. Menurutnya, sejak dulu target federasi dan pemerintah sering tidak sejalan, terutama untuk cabang olahraga dengan banyak nomor pertandingan. Sejak saya masih jadi menteri pun selalu berbeda, ujarnya di Jakarta Jumat 28/11. Ia memaparkan bahwa setiap cabur diminta Kemenpora melalui tim review untuk mengirimkan proyeksi hasil di SEA Games 2025. Dari proyeksi tersebut, tim review kemudian melakukan kajian dan mengundang perwakilan cabur untuk berdiskusi sebelum menentukan target resmi pemerintah. Penetapan target pun mempertimbangkan kekuatan lawan dan kondisi tim Indonesia saat ini. Karena itu, Amali menegaskan perbedaan target bukan masalah dan tak perlu diperdebatkan. Bahkan menurutnya, target yang lebih rendah dari pemerintah bisa menjadi motivasi tambahan bagi tiap cabur untuk membuktikan diri. Kalau target internal kita tercapai, ya alhamdulillah, kata mantan Menpora itu. Ia menutup dengan menegaskan bahwa situasi ini bukan hal baru dan akan terus terjadi di berbagai ajang, mulai SEA Games hingga Olimpiade. Persib Bandung resmi melepas 2 pemain mudanya, Kakang Rudianto dan Robby Darwis, untuk memperkuat timnas U22 Indonesia di SEA Games 2025.
Dua pemain ini akan berjuang bersama skuad Indra Syafri mempertahankan medali emas yang diraih pada SEA Games 2023 di Kamboja. Pada edisi sebelumnya, Persib juga menyumbang dua nama, yakni Beckham Putra dan Alfiandra Dewangga. Keberhasilan Garuda Muda menaklukkan Thailand 5-2 di final SEA Games 2023 tak dirasa sebagai beban oleh Robi maupun Kakang. Justru pencapaian itu menjadi dorongan ekstra untuk mengulang sukses serupa. Bukan jadi tekanan, malah motivasi. Setelah bisa meraih emas, mempertahankannya pasti lebih sulit, kata Robi Darwis yang dikenal dengan kemampuan lemparan ke dalamnya. Ia optimistis dengan kekuatan tim saat ini yang dinilai lebih merata dan solid. Timnas U22 telah bertolak ke Thailand dengan 23 pemain terbaik termasuk 4 nama yang berkarir di luar negeri, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Mauro Zylstra, dan Dion Marks. Laga perdana Indonesia akan berlangsung pada 8 Desember 2025 menghadapi Filipina di Stadion 700 Anniversary Chiang Mai. Dari cara bermain Mali dan kualitas pemain-pemainnya, saya jadi banyak belajar dan memotivasi diri untuk berkembang lebih baik. Pelatih Timnas Indonesia U22, Indra Syafri, mengungkapkan rasa syukur setelah rangkaian pemusatan latihan TC rampung dan skuad final untuk SEA Games 2025 resmi terbentuk. Ia memastikan 23 pemain yang dipilih sudah melalui proses seleksi ketat dan telah siap bertarung di Thailand, termasuk 4 pemain yang berkarir di luar negeri. TC yang digelar untuk mematangkan persiapan Garuda Muda ini awalnya diikuti 32 pemain. Setelah melalui berbagai sesi latihan dan 4 uji coba melawan India U22 dan Mali U22, Indra akhirnya menentukan skuad final. 4 pemain diaspora yang berhasil masuk daftar adalah Ivar Jenner, Jong Utrecht, Mauro Zylstra, FC Volendam, Dion Marks, NEC Nijmegen U21, dan Marcelino Ferdinand, AS Trencin. Alhamdulillah, proses pemusatan latihan sudah selesai dan kami memilih 23 pemain sesuai regulasi SEA Games 2025, ujar Indra, dikutip dari situs resmi PSSI. Ia juga menegaskan bahwa kehadiran 4 pemain abroad menjadi nilai tambah penting bagi tim. Indra secara khusus mengapresiasi PSSI yang bekerja keras memastikan para pemain diaspora bisa bergabung meski SEA Games tidak masuk kalender resmi FIFA sehingga pemanggilan pemain menjadi lebih sulit. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada I-League dan klub-klub yang mendukung terbentuknya skuad ini. Dengan persiapan yang dianggap matang, Indra optimistis Timnas U22 siap tampil maksimal di SEA Games 2025. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman sejawat.